Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Nurul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat ekonomi sosialisme. Sosialisme itu sendiri merupakan salah satu ideologi yang berpengaruh besar dalam dunia politik internasional di sekitar abad ke-19. Ian Adams, 1993, di halaman 157 menyatakan bahwa tidak ada sosialisme sejati karena dalam perkembangannya terdapat banyak ragam sosialisme, salah satunya sosialisme Marxian. Sosialisme juga disebut sebagai serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Secara etimologi, sosialisme berasal dari bahasa Latin socius yang berarti sahabat atau teman. Istilah ini merupakan suatu prinsip pengendalian harta dan produksi serta kekayaan oleh kelompok. Sosialisme juga mendasarkan diri pada cita-cita sosial bahwa kekayaan di dunia ini milik bersama dan pemilikan secara bersama lebih baik daripada pemilikan secara perorangan dan keadaan masyarakat di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi telah dihapuskan. Louis Blanc, seorang pakar ekonomi, menyatakan bahwa sosialisme adalah sistem ekonomi di mana semua orang mendapatkan pekerjaan dan tiap orang dibayar dengan gaji yang setara dengan pekerjaan mereka masing-masing. Blanc merasa bahwa pemerintah harus mampu membuka bisnis untuk menyediakan pekerjaan dan dia juga menyatakan untuk tiap orang sesuai dengan kemampuan mereka dan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada awal abad ke-19, sosialisme muncul sebagai alternatif bagi berkembangnya liberalisme dan kapitalisme yang bagi beberapa pihak dianggap tidak mampu mewujudkan kondisi ideal masyarakat. Ada sosialisme moderat yang menempuh cara-cara yang lunak di dalam memperjuangkan idealismenya, namun ada pula sosialisme radikal atau sering disebut sebagai komunisme yang berusaha mewujudkan kondisi ideal masyarakat dengan cara revolusi. Selanjutnya, sosialisme klasik, yaitu tokohnya ada Karl Marx dan Henry de Saint-Simon. Karl Marx belakangan menyebutkan sosialisme ini dengan sosialisme utopis yang dilawankan dengan gagasan sosialismenya sendiri yang ia sebut dengan sosialisme ilmiah. Motivasi dasar di belakang cita-cita utopis ini bersifat sosial dan tidak lagi religius. Ada kesadaran akan keadaan buruk kelas-kelas bawah, keyakinan bahwa konflik-konflik sosial, ketidaksamaan dan penindasan bertentangan dengan kodrat manusia dan karena itu dengan kehendak Allah maupun dengan tatanan alam dan bahwa semuanya itu adalah akibat hak milik pribadi. Henry de Saint-Simon dianggap sebagai salah satu pelopor gagasan sosialisme sebagai salah satu pemikir terkemuka sosialisme utopis abad ke-19. Dia menyoroti pertahanan masyarakat yang didasarkan pada industrialisasi dan produktivitas. Dia merupakan orang pertama yang menyerukan perlunya sarana-sarana produksi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah atau negara. Ekonomi sosialis, di sini ada filsafatnya, filsafat ekonomi sosialis. Yang pertama yaitu manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Yang kedua, sebagai makhluk sosial maka harus bekerja sama. Dalam bidang ekonomi melahirkan sistem perencanaan ekonomi sentralistik. Yang keempatnya dalam bidang politik akan melahirkan sistem ekonomi diktatoral. Yang kelimanya motonya setiap orang berhak memperoleh sesuai dengan kebutuhannya. Hak milik pribadi di dalam ekonomi sosialis itu membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Cita-cita kaum utopis seperti penghapusan hak milik pribadi, kewajiban setiap orang untuk bekerja, penyamaan pendapatan dan hak semua orang, pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil tersebut selanjutnya akan menjadi cita-cita utama sosialisme modern, menurut Maxius Suseno. Kemudian di sini ada ciri-ciri ideologi sosialisme. Yang pertama, sosialisme beranggapan bahwa
Pemilikan bersama itu merupakan cara hidup yang baik dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi karena hak milik pribadi itu membuat manusia menjadi egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. Yang keempat, sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Yang kelima, sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. Tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat, dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi. Yang keenam, sosialisme menganggap bahwa kapitalisme memiliki sifat yang jahat, yaitu kapitalisme menghasilkan sistem kelas. Yang ketujuh, nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Yang kedelapan, produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan sehingga setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Ekonomi sosialis bermula pada pemikiran setiap individu itu tidak hidup atau bekerja dalam kesendirian, tetapi bekerja sama dengan yang lainnya. Artinya semua yang dihasilkan individu dalam beberapa arti merupakan produk sosial dan setiap orang yang berkontribusi pada produksi barang berhak mendapatkan bagian di dalamnya. Masyarakat sebagai keseluruhan harus mengontrol properti tersebut untuk kepentingan seluruh anggotanya. Sistem ekonomi sosialis menginginkan kemakmuran di masyarakat dan tercapainya kemerataan sosial sehingga tidak ada lagi penindasan ekonomi. Yang kedua, peran pemerintah itu sangat kuat. Sosialisme sebagai sistem ekonomi dalam satu komando menempatkan posisi negara sebagai sentral kegiatan ekonominya. Negara sangat berkuasa dalam kepemilikan bersama terhadap semua faktor produksi. Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta perencanaan ekonomi yang ketat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sistem ekonomi sosialis yang dikembangkan oleh Karl Marx menghendaki maksimalisasi peran negara. Negara harus menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan kepada rakyat, mulai dari produksi, konsumsi, sampai mendistribusikannya kembali kepada buruh, sehingga mereka juga menikmati hasil usaha mereka sendiri. Yang ketiga, sifat manusia itu ditentukan oleh pola produksi. Yang pertama, pola produksi aset dikuasai masyarakat. Melahirkan kesadaran kolektivisme atau masyarakat yang sosialis. Yang keduanya, pola produksi aset dikuasai individu, melahirkan kesadaran individualisme, masyarakat kapitalis. Dan di sini ada kelemahan dan juga kelebihan dari sosialisme itu sendiri. Kelemahan sosialisme itu sendiri, yang pertama, sulit melakukan transaksi karena tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi, tidak memiliki sistem harga untuk tanah ataupun barang modal. Yang keduanya, membatasi kebebasan, tidak adanya kebebasan memilih pekerjaan, maka kreativitas masyarakat akan terhambat, produktivitasnya akan menurun, produksi dan perekonomian juga akan berhenti. Sehingga waktu agar setiap individu itu bisa berkembang itu tidak ada di dalam sosialisme. Yang ketiganya, mengabaikan pendidikan moral. Tidak ada insentif untuk bekerja keras, maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik lagi. Prestasi dan produksi menurun, perekonomian pun menjadi mundur. Yang keempatnya, Karl Marx dapat hanya mengkritik keburukan dari kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme itu seperti apa.
Yang kelima, paham sosialisme itu tidak selaras dengan sifat manusia yang selalu ingin lebih dan tidak puas melakukan sesuatu, atau tidak sesuai dengan fitrahnya manusia, dan kebutuhan manusia pun sebetulnya berbeda-beda, sehingga tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang keenam, hak asasi manusia itu kerap kali diabaikan demi kepentingan bersama. Adapun kelebihan dari sosialisme. Yang pertama, disediakannya kebutuhan pokok dan adanya kesetaraan sosial dari yang kaya hingga yang miskin. Selain itu, tersedianya fasilitas kesehatan dan juga pendidikan bagi semua lapisan masyarakatnya. Yang kedua, didasarkan perencanaan negara, pemerintah memiliki peran penting dan dominan dalam melakukan dan mengawasi setiap kegiatan ekonomi, sehingga terciptanya kesetaraan pendapatan. Yang ketiga, produksi dikelola oleh negara, sehingga terhapusnya praktik monopoli yang ada di pasar. Yang keempat, inflasi lebih mudah ditangani karena dikendalikan langsung oleh pemerintah. Yang kelima, tingginya rasa solidaritas dan kebersamaan yang tinggi antar masyarakatnya atau antar rakyat. Yang keenam, adanya kesetaraan sosial sehingga tidak terjadi kesenjangan. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Yang kedelapan, menciptakan masyarakat sosialis dengan kejernihan dan kejelasan, bukan dengan cara-cara kekerasan dan juga revolusi. Kemudian di sini ada sosialisme Indonesia itu sendiri. Berdasarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, sosialisme Indonesia adalah suatu ajaran dan gerakan tentang tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Menurut Sutrisno, sosialisme Indonesia itu merupakan suatu ajaran, suatu doktrin, suatu dogma, suatu prinsip yang berdasarkan suatu teori yang harus dilaksanakan, harus diwujudkan dalam kenyataan, harus diwujudkan dalam praktek hidup sendiri-sendiri. Sosialisme itu sendiri merupakan suatu gerakan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang harus diusahakan dengan sekeras-kerasnya agar dapat tercapai. Menurut pandangan dari Sri Edi S. tahun 1990, sosialisme Indonesia menurut Hatta dicirikan ke dalam 3 hal. Yang pertama yaitu sosialisme Indonesia muncul karena dorongan etnis agama yang menghendaki adanya persaudaraan dan tolong-menolong antar sesama. Yang kedua, sosialisme Indonesia merupakan ekspresi dari jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang sangat tidak adil dari penjajahan. Yang ketiga, Hatta menegaskan bahwa dasar-dasar sosialisme Indonesia itu terdapat pada desa yang sangat kecil, yang bercorak kolektif yang sedikit banyaknya masih bertahan sampai sekarang. Salah satu sifat paham sosialisme yang diterapkan di Indonesia adalah penerapan dalam bidang ekonomi atau disebut ekonomi sosialis Indonesia. Ekonomi sosialisme Indonesia. Sistem ekonomi sosialis yang dicanangkan Hatta tidak sama dengan sistem ekonomi sosialisme Barat, melainkan perpaduan dari 3 unsur yaitu sosialisme Barat, Islam, dan khasanah budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Pokok-pokok pikiran sistem ekonomi sosialisme Hatta itu dimasukkan ke dalam Konstitusi Indonesia. Khususnya terdapat dalam pasal 33, 34, dan 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan atau sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta asas yang sangat individualistik, melainkan harus berasas kekeluargaan atau sosialis. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Yang pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal-pasal ini mencerminkan bahwa Indonesia itu sendiri telah menerapkan sosialisme di dalamnya dari segi ekonomi. Kemudian di sini ada negara penganut sistem ekonomi sosialisme. Yang pertama ada Cina. Meskipun sekarang ini tidak ada negara, satupun negara yang menganut sosialisme murni 100%, melainkan semuanya sudah mulai terbuka bahwa diperlukan juga peran serta negara lain dalam kemajuan negaranya, sehingga dibutuhkan kerjasama antar negara untuk kemajuan negara itu sendiri. Di sini China, meskipun sekarang sudah mulai menjadi negara terbuka, tetapi masih tetap menerapkan sistem ekonomi sosialismenya atau ada sistem ekonomi sosialisme di dalamnya. Pada saat ini ekonomi Cina itu sudah menganut sistem ekonomi liberal atau kapitalisme. Hal tersebut dapat terlihat dari Cina kini telah membuka pasar bebas internasional. Meski terdapat sistem liberalnya, pemerintah Cina itu masih menjuluki negaranya sebagai salah satu negara yang mendukung terhadap sosialisme. Wujud sosialismenya itu terlihat dari jumlah perusahaan yang ada di Cina itu sendiri. Sekarang mungkin sekitar 40%-nya itu adalah BUMN dan 60%-nya dipegang oleh swasta. Pengeluaran kesehatan saat ini itu masih ditanggung oleh pemerintah Cina-nya sebesar 95% populasi penduduk Cina lewat 3 program asuransi publiknya. Dengan transformasi penerapan sistem ekonomi tersebut, maka akan memberikan pengaruh positif untuk perekonomian di Cina, yaitu memposisikan Cina sebagai bagian negara kedua dengan perkembangan ekonomi terbesar di dunia setelah negara Amerika. Kemudian yang kedua ada negara Korea Utara. Sistem ekonomi sosialis di negara Korea Utara dilihat dari adanya penguasaan dan kontrol secara utuh oleh pemerintah kepada seluruh kegiatan ekonomi. Hal tersebut dilihat dari sistem ekonomi Korea Utara yang tertutup dan tidak membuka penanam investasi asing di negaranya. Hampir seluruh perekonomian di Korea Utara itu berada di bawah kendali pemerintah dengan program yang hampir serupa dengan Kuba. Korea Utara itu tidak memiliki bursa efek sebagai pasar modalnya. Terus saat ini juga rekan perdagangan Korea Utara masih hanya Cina, dengan bisnis di negara tersebut sebagian besar didominasi oleh penengah yang merupakan broker dari setiap kesepakatan perusahaan Cina dan juga Korea Utara. Kemudian di sini ada Kuba. Kuba juga tidak ada pasar bursa efeknya, sehingga negara Kuba menerapkan sistem perdagangan yang tertutup dari negara lain dan membatasi penanam investasi asing. Di negara Kuba sendiri, pemerintah berperan dominan dalam mengontrol semua aktivitas ekonomi negaranya. Terdapat fasilitas kesehatan yang dibentuk oleh pemerintah bagi rakyatnya. Dalam perencanaan ekonomi negaranya, tenaga kerja masyarakat Kuba itu sekarang kurang lebih sebanyak 88% bekerja di perusahaan milik pemerintah itu sendiri. Tetapi pada tahun 2010, Kuba itu di bawah kepemimpinan Presiden Raul Castro melakukan reformasi ekonomi yang bertujuan menggeser sistem ekonomi menjadi ekonomi campuran. Hal tersebut dilakukan dengan mengizinkan mekanisme pasar bebas, mengurangi kontrol pemerintah terhadap usaha kecil, dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa pegawai pemerintahan yang tidak esensial, dan membuat izin usaha menjadi lebih mudah diakses. Reformasi di Kuba pun terus dilakukan hingga saat ini, dengan menerbitkan undang-undang yang mengizinkan lebih banyak investasi asing masuk ke negara tersebut. Meski di sisi lain, Kuba hingga saat ini masih merupakan negara dengan ekonomi
yang sebagian besarnya itu dikelola oleh pemerintah, mulai dari program layanan kesehatannya, pendidikan gratis oleh pemerintah untuk semua warga negaranya, rumah subsidi, utilitas, hiburan, bahkan bahan pangannya. Dan di sini kesimpulannya adalah sosialisme memiliki ciri khas yaitu kebersamaan antar masyarakat, individu yang harus saling membantu antar individu lainnya supaya tidak terjadi kesenjangan dan merasakan kesejahteraan secara bersama-sama, sehingga masyarakat yang hidup dalam sosialisme sangat menjunjung tinggi adanya solidaritas. Yang kedua, sosialisme itu merupakan suatu ideologi yang sifatnya tertutup karena penggunaan ideologi sosialisme yang menuntut masyarakat untuk mempunyai kesetiaan yang total dan berkorban untuk ideologi tersebut. Yang ketiganya, landasan ontologis yang mendasari sosialisme berkaitan dengan kodrat etis manusia, sifat kodrati manusia, dan harmoni tatanan masyarakat. Sosialisme berpendapat bahwa kodrat etis manusia adalah baik, sifat kodratinya adalah bersifat sosial dan menganggap bahwa ada harmonitas atau keselarasan dalam tatanan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan tatanan gaya hidup secara global, kini tidak ada lagi negara yang menjalankan sistem sosialisme murni dan asas yang terkandung di dalamnya pun sulit untuk diwujudkan karena kurang sesuai dengan fitrahnya manusia yang senantiasa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang keempatnya, sosialisme memandang ekonomi seharusnya setiap individu itu tidak menciptakan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya antara individu itu harus rela untuk berbagi antar sesama sehingga terjadi pemerataan. Hubungan sosialisme dengan pemerintah dalam sektor ekonomi adalah pemerintah menjadi pengendali dalam sektor ekonomi yang terjadi dalam masyarakat dan mengharuskan setiap individu untuk saling membantu sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara bersama-sama. Pemerintah juga ikut intervensi dalam membentuk harga yang terjadi dalam mekanisme pasar. Segala bentuk alat produksi dikuasai oleh negara sehingga peran individu atau swasta itu sangat dibatasi atau kecil. Yang kelimanya, dalam negara sosialis, setiap individu itu wajib untuk mendapatkan hak belajar sesuai waktu yang ditentukan oleh setiap negara yang menganut sistem sosialisme. Negara juga menyediakan fasilitas dan biaya pendidikan yang gratis untuk mengenyam pendidikan di negara sosialis. Dalam bidang politik dan juga hukum, sosialisme menganut pada demokrasi dengan kolektivitas atau kebersamaan. Karena persamaan antar individu dalam masyarakat sosialis itu sangat dijunjung tinggi, dengan persamaan maka demokrasi akan dapat terlihat secara nyata dengan menggunakan prinsip yang terdapat dalam sosialisme. Dalam negara yang menganut sistem sosialis, pada umumnya akan mempunyai partai tunggal. Dalam sebuah negara artinya warga negara itu hanya mempunyai satu pilihan partai saja. Ini referensi yang digunakan dalam makalah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.